Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memudahkan kita untuk kembali bertemu, melanjutkan pelajaran daripada ilmu alat atau ilmu yang membantu seorang bisa memahami agama yang benar. Itu diantaranya ilmu nahwu. Alhamdulillah, kemarin di pertemuan pertama kita telah menyelesaikan sedikit dari muqaddimah tentang nama ilmu ini, definisi, apalagi kemarin. Ayo bisa ngulangin nggak? Ya, keutamaan, buah manis, ya, dan yang lain-lain. Kita udah sebutkan itu. Apa tujuan kita sebutkan muqaddimah? Ya, supaya seorang yang belajar itu paham apa yang dia pelajari dan lebih semangat terhadap apa yang dia ingin pelajari. Sebelum kita lanjut, anak kemarin ada yang lupa menanyakan gitu. Dari bapak-bapak ini udah pernah atau belum belajar ilmu nahwu sebelumnya? Belum ya? Kalau antum Pak? Belum pernah sama sekali. Ini baru pertama. Kalau bahasa Arab secara umum udah pernah. Apa tuh kitabnya? Durus Lughah. Oh, kalau ini Mas baru. Oh, Masya Allah. Kalau antum? Ini? Waktu itu masih SD kelas SD. Oh, itu udah kemana tahu kayaknya. Kalau ini baru. Kalau bapak yang ini baru datang? Baru? Pak Yohanti udah tahu saya. Kalau ini Pak? Baru banget. Kalau Durus Lughah belum pernah. Oh. Kalau ini bapak yang di belakang? Pak, kalau bapak udah pernah belum untuk belajar bahasa Arab secara umum? Sekali. Oh, ya Masya Allah. Kalau ini Pak, ya, Durus Lughah, ya nggak apa-apa Insya Allah. Kalau ini, Mas, ini online, di mana? Oh, udah lama ya. Ya. Ini yang ini, adek, lagi ikutan ya. Khair Insya Allah, Alhamdulillah. Pak, belum pernah ya? Pak Eka udah tahu. Kalau Anda? Kuliah ya? Sedikit ya, Alhamdulillah. Pak, belum pernah? Iya, khair insyaallah, nggak apa-apa. Ini buat dasar sebenarnya. Ini nahwu dasar banget. Tapi yang jadi masalah kalau umpamanya kita tuh belum pernah sama sekali mendengar atau sangat asing di telinga kita, hadza kitabun, itu ada sedikit masalah. Ya makanya dari sekarang coba di searching di Google tentang percakapan bahasa Arab yang sederhana dan dihafalkan, dikarenakan nanti ilmu nahwu berkaitan dengan kita ini pretelin tuh kalimatnya satu-satu. Hadza kitabun. Kenapa kitabun gitu kan? Huwa Zaidun alimun. Kenapa domah dan domah ini ntar kita preteli. Tapi kalau kita belum pernah mendengar sedikit pun dari perkataan bahasa Arab, ya khawatirnya nanti malah kita nggak ada gambaran di dalam menerapkan kaidah yang kita akan pelajari. Tapi insyaallah kita kitabnya apa? Al-Muyassar ya. Al-Muyassar fi ilmi nahwi. Dari judulnya ini sebenarnya seorang penulisnya apa? Itu ingin menggambarkan kepada kita bahwasanya ilmu nahwu itu mudah. Makanya judulnya Al-Muyassar, yang dimudahkan. Fi ilmi nahwi, di dalam mempelajari ilmu nahwu. Dan di antara sebab mu'alif juga penulis dari kitab ini untuk membantah daripada sebagian pemikiran orang-orang yang mengatakan yang dia berkeyakinan nggak ada yang bisa bahasa Arab nahwu shorof apalagi kecuali dia nyantri. Kalau nggak nyantri nggak bisa. Ini bantahan dari kitabnya. Ini kitab ini membantah. Terkadang mindset orang kayak gitu. Oh, saya emang nggak pesantren, jadi saya nggak bakal bisa kayaknya bisa baca kitab gundul, enggak juga.
Bahkan ya anak pribadi bisa baca kitab gundul itu ketika ya belajar di masjid-masjid aja, nggak di pesantren. Di pesantren jadi tinggal duduk manis, dengerin ujian 100 gitu aja. Ya jadi alhamdulillah bifadlillah dimudahkan. Dan kita lanjutkan langsung di muqaddimah dulu. Ana lupa bawa kitabnya. Coba muqaddimah. Enggak apa-apa, ana enggak usah bawa kitab. Baca coba. Pak siapa? Pak Hendra atau Pak Eko baca? Yang gundul itu Pak Eko. Di awal, paling awal. Hah? Betul. Ketemu. Pak Eko ada nggak? Apa beda cetakan? Apa bukunya beda bukunya? Satu itu jilid 1. Ini kan Iya. Alif Hamzah halaman. Nggak ada Pak Eko. Langsung pembahasan. Oh langsung harfu ya? Iya. Sebelumnya nggak ada muqaddimahnya. Tapi nggak apa-apa insyaallah. Ya baca. Ya. Alhamdulillahilladzi anzalal kitab Qur'anan Arabiyyan la'allakum tattaqun. Walladzi yassara al-Qur'ana lidzikri la'allakum Apa itu? Ta'qilun. Tafhamun. Ahsan. la'allakum tafhamun. Lanjut, ayo yang bisa baca. Wassalatu wassalamu Wassalamu ala nabi Muhammad ya. Nabiyil Arabiyyil Mubin. Ya. Coba. Afwan, pinjam. Baik, Anda baca ya. Apa biar cepat. Ala nabiyina Muhammadin nabi al-arabiyil mab'uts bi kitabin mubin. Wa ba'du, fa inna hajatal muslim ila ma'rifati qawaid lughatil arabiyyah daruriyatun jiddan. Sesungguhnya, ini kita baca sedikit terjemahnya. Hajatal muslim, kebutuhan seorang muslim, kaum muslimin secara umum. Al-muslim di sini. Sebentar, saya foto aja deh di hari ini. Fa inna hajatal muslim ila ma'rifati qawaidil lughatil arabiyyah daruriyatun jiddan. Sesungguhnya hajat, lalu kita hajat kan, hajat, kebutuhan kaum muslimin secara umum di dalam mengetahui kaidah-kaidah bahasa Arab daruriyatun jiddan, itu sangat urgen sekali. Kenapa sangat urgen? Iz biha sababun ila fahmil Quran wa sunnah. Dikarenakan dengan bahasa Arab lah seorang bisa memahami Al-Quran dan sunnah. Artinya apa? Orang kalau belum bisa bahasa Arab itu untuk memahami Al-Quran dan sunnah sangat sulit. Sangat sulit. Contoh misalkan di dalam terjemah dari yang kita mungkin sering pernah baca ya sebagian kita, Alhamdulillah atau Bismillahirrahmanirrahim. Apa terjemahnya? Bismillahirrahmanirrahim apa? Ya, yang maha mengasih lagi maha. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah terjemah dengan terjemahan demikian di dalam menerjemahi Bismillahirrahmanirrahim cukup atau tidak? Untuk kita bisa memahami makna Bismillah? Jawabannya? Enggak. Ini terjemah hanya mendekatkan kepada pemahaman kita dari sisi makna. Paling makna yang kita pahami dari terjemah ini cuma 2%, 3%. Sisanya menggunakan bahasa Arab. Ba di sini lil isti'anah, untuk meminta pertolongan. Artinya apa? Dengan menyebut nama Allah, dengan meminta pertolongan kepada Allah. Karena nggak bisa kita berbuat sesuatu kecuali pertolongan atas pertolongan Allah. Betul nggak? Ismi
Ntar dalam bahasa Arab mudhaf. Allahi mudhaf ilaih. Yufidul umum, memberikan faedah umum. Artinya apa? Ism ini mufrad. Apa artinya isim? Nama. Jamaknya asma. Tapi dikarenakan dia kata yang disandarkan dengan kata setelahnya memberikan faedah umum. Seakan-akan maknanya dengan meminta pertolongan kepada seluruh nama Allah Azza wa Jalla. Dan yang lain-lain. Banyak. Itu bukti yang konkret bahwasanya kita tidak akan bisa memahami dengan benar bahasa ilmu agama kecuali setelah kita mempelajari bahasa Arab. Waqad amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natamassaka bihima wa na'mala bima fihima. Waqad amarana, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, amarona, telah memerintahkan kepada kita semua an natamassaka bihima, untuk berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Hadis sangat jelas. Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Addu 'alaiha bin nawajid. Wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin thayyib. Wa na'mala bima fihi ma, jelas. Kita diperintahkan untuk mengamalkan Al-Qur'an, As-Sunnah. Wa la yumkinu an nafhamaha fahman taman, dan kita tidak akan mungkin bisa memahami dengan Al-Quran Sunnah dengan pemahaman yang sempurna, dengan pemahaman yang totalitas, illa, kecuali ba'da ma'rifati qawaidil lughatil arabiyyah, setelah kita mempelajari kaidah bahasa Arab. Yang tadi yang kita contohkan dalam bismillah. Wa ma zala aktsarul muslimina ya'taqiduna anna qawaidal lughatil arabiyyah ala janibin kabirin min as-su'ubah wa ta'qid bihaitsu yata'azzar ala ayyi shakhsin an yafhamaha ma lam yatakhassas fi dirasatiha. Wa ma zala aktsarul muslimin, dan kebanyakan orang muslimin sampai sekarang masih dalam keyakinan mereka atau keyakinan mereka kaum muslimin secara umum ini masih mengakar pada diri mereka. Apa keyakinan mereka? Bahwasanya bahasa Arab ini adalah bahasa yang sulit. Nah, itu. Jadi mindset sebenarnya yang bisa menolong kita. Kalau mindset kita bahasa Arab itu insya Allah mudah. Insya Allah mudah. Tapi kalau sulit-sulit, Allah itu anna inda dhani abdi bih, kata Allah dalam hadis qudsi, saya tergantung prasangka hamba saya. Kalau mudah, insya Allah saya mudahkan. Makanya ketika kita belajar bahasa Arab, kita prasangkanya insya Allah mudah. Insya Allah mudah. Dimudahkan insya Allah. Kadang-kadang sulit, ya sabar. Ya, kalau mau mudah terus nanti dalam kalau ini ketemu yang sulit langsung, ntar malah kendor. Ya, makanya terkadang memang ada yang sulit, tapi secara umum bahasa Arab mudah insya Allah. Karena bahasa Arab cuma belajar isim, fi'il, huruf, udah. Itu doang. Iya, Al-Quran full, isim, fi'il, huruf. Enggak ada yang keempat. Nah itu. Bihaitsu yata'adzar ala ayyi syakhsin an yafhamaha ma lam yatakhassas fi dirasatiha. Dari sisi mana mereka senantiasa menganggap bahasa Arab itu sulit? Ya, dari sisi karena mereka berkeyakinan apa? Ya, setiap orang yang tidak memahami bahasa Arab itu diberi udzur. Diberi apa? Alasan. Udahlah, maklum gitu. Maklumlah kalau nggak bisa. Kenapa kalau nggak bisa? Maklum. Ya dikarenakan dia belum tidak menyempatkan diri untuk belajar takhusus. Untuk belajar apa? Takhusus. Takhusus itu adalah belajar yang betul-betul kursus bahasa Arab. Gitu. Jadi kalau belum kursus dan belum bisa bahasa Arab, itu maklum. Jadi kayak kita gini belajar, ini mah udah susah, gak akan bisa. Enggak. Insya Allah bisa. Mafhum ya ini mukadimahnya? Baik. Fahadha kitabun. Bisa dibaca kitabun, bisa dibaca ya
atau bacanya cuma kitabu. Fahadha kitabu. Al-muyassaru bisa al-muyassaru bisa al-muyassari. Kenapa? Nah, ini dipelajari di ilmu nahwu nanti. Sesungguhnya ini adalah kitab al-muyassar fi ilmi nahwi. Di dalam ilmu nahwu yang ada di tangan kita itu, waqad wada'tuhu bi'ibaratin sahlatin. Saya telah membuat kitab ini, kata penulis rahimahullah, dengan ungkapan yang sangat mudah. Tuh, udah namanya al-muyassar, dikatakan di sini apa? Menggunakan ungkapan bahasa yang mudah. Jadi kalau kita masih menganggap sulit juga, terus yang mudah gimana? Wa amsilatin katsiratin, dan contoh-contoh yang banyak. Untuk apa contoh ini? Liyashula fahmuhu, supaya gampang dipahami. Jadi ilmu itu dengan contoh insya Allah lebih mudah dipahami. Makanya ada sebagian ulama mengatakan bil misal yattadihul maqal. Dengan contoh jadinya pembahasan lebih jelas. Gitu. Wala siyama lil mubtadi'ina fi dirasatin nahwi. Terlebih lagi bagi pemula kita yang baru belajar ilmu nahwu. Wallaha as'alu an yaj'alahu khalisatan liwajhihil karim wa an yanfa'ana bihi yaumaddin wa huwa arhamur rahimin. Ini doa dari muallif penulis, semoga beliau meminta kepada Allah Azza wa Jalla supaya menjadikan amal ini amal ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Ini ditulis oleh Ustadz Aceng Zakaria. Ya. Baik. Kita lanjut ke materi. Di situ ada al-harfu, ya. Betul? Hah? Al-harfu ma yatarakkab minhu kalimah. Betul enggak? Ya, ma yatarakkabu minhu kalimah. Iya. Baik. Apa al-harfu? Kenapa kita memulai dengan harfu? Kita berikan definisi dulu harfu itu apa. Kita tulis di sini. Ma yatarakkab minhu al-kalimah. Ini tulisannya agak jelek, bukan agak jelek ya. Semoga bisa dimaklumi. Ma yatarakkabu minhu al-kalimah. Huruf itu adalah yang menyusun kata. Yang menyusun kata. Ini kalimah artinya kata. Di dalam bahasa Indonesia kalimat artinya apa? Kalimat sempurna, ya enggak? Gabungan kata. Ya, kata-kata yang seorang bisa memahaminya, gitu kan ya? Kata-kata, baik dia positif atau negatif. Nah, di dalam bahasa Arab kita buang dulu bahasa Indonesianya. Kaedahnya. Apa namanya? Istilah bahasa Indonesia jangan sampai masuk ketika kita belajar ilmu nahwu. Al-kalimah ini artinya apa? Kata. Contohnya apa kata? Papan tulis, spidol, dan yang lain-lain. Papan tulis bahasa Arabnya apa? Hah? Ya maklum lah bukan orang Arab. Maklum Ustaz bukan orang Arab. Ya udah yang tahu apa? Bahasa Arab. Saburatun. Ini papan tulis nih, bahasa Arabnya saburatun. Kekecilan ya saya? Saburatun. Buratun. Apa saburatun? Papan tulis. Ini namanya apa? Kata. Atau dalam bahasa Arab al-kalimah. Dari mana ini kalimah? Dia dari al-harfu. Apa al-harfu? Al-harfu adalah dia yang menyusun kata. Lihat di sini. Dia dari kata sin, dari huruf sin, huruf ba, huruf waw, huruf ra sama huruf ta marbutoh. Dari susunan huruf-huruf ini jadilah kalimah. Paham? Paham nggak?
Di dalam Al-Quran, semua itu disusun awalnya oleh al-harfu. Paham? Atau gampangnya huruf hijaiyah. Ya kan nggak ada ujuk-ujuk ini saburatun kayak gini kan? Tanpa ada huruf. Jadi kita udah ada pemetaan huruf yang nggak akan keluar dari situ. Ini saburatun al-harf. Paham? Nah jadi itu gampangnya gitu ya. Ma yatarakkab minhul kalimah artinya yang menyusun kata. Itu. Huruf dia adalah yang menyusun kata. Atau kata itu disusun dari huruf. Dari kumpulan huruf-huruf yang ada. Ya diterjemah kalau bisa ya. Di bukunya diterjemahin. Kalau bisa supaya ketika murojaah nanti mudah. Gitu ya. Itu al-harfu. Huruf yang kata itu disusun dengan kumpulan huruf-huruf yang ada. Contoh lagi misalkan nanti ada huruf ba, ada ya, ada ta. Kalau kita gabungin jadi apa? Baitun. Baitun. Kata baitun ini dalam bahasa Arab kalimah. Dari mana kalimah? Dari al-harf. Makanya al-harf dikatakan ma yatarakkab minhul kalimah. Baik. Kemudian di bawahnya ada pembahasan al-kalimah. Apa al-kalimah? Hiya lafdzun lahu ma'nan. Ya. Hiya lafdzun lahu ma'na. Baik. Apa arti kalimah? Hiya lafdzun lahu ma'na. Ya. Lafdzun lahu ma'na. Gampangnya dia adalah lafaz. Lafaz itu arti lafaz yang diucap. Ya, kata yang diucap. Atau kata yang ditulis gampangnya gitu untuk kita awal-awal. Lafdzun itu, lafaz dilafatkan. Dan yang dilafatkan ini mempunyai makna, mempunyai arti kata. Contoh seperti baitun. Nah, baitun dia adalah suatu kata yang punya makna. Paham? Paham enggak? Bisa dipahami? Gampangnya apa? Mufradat. Mufradat bahasa Arab itu namanya kalimat. Apa namanya? Iya, kalimah. Mufradat bahasa Arab namanya apa? Kalimah. Paham? Itu kayak gitu. Jadi kayak gitu. Kemudian saburatun ini juga artinya apa? Artinya apa? Papan tulis. Punya arti enggak dia? Berarti dia masuk kategori kalimah. Berarti keluar dari definisi ini, susunan kata yang kita susun dari kumpulan huruf tapi nggak punya makna. Contoh misalkan apa? Taibun. Nggak tahu taib itu artinya apa ya? Taib itu nggak ada artinya. Karena dia dibalik dari kata ta, ya sama ba. Harusnya kan baitun jadinya taibun. Nah ini nggak tahu dalam bahasa Arab apa. Nggak ada makna jadi dia bukan kalimah. Dia harus punya makna. Contohnya lagi apa di sini? Maklamun, masjidun. Ini apa? Maktabun. Apa lagi? Kitabun. Daftarun dan yang semisalnya. Itu semua apa? Namanya kalimah. Dan itu di dalam Al-Quran semuanya itu kalimah. Paham? Dalam Al-Quran itu kalimah. Kemudian berikutnya pembahasan tentang jumlah. Contohnya apa di situ kalimah? Baca dulu contohnya. Madrasatun. Iya, madrasah atau ya madrasah ya. Madrasatun. Apa madrasah artinya? Sekolah. Kemudian daftarun. Terusnya mirsamun dan yang semisalnya. Lanjut berikutnya al-jumlatul mufidah. Nah, ini istilah baru. Apa jumlah mufidah? Apa di situ? Hiya tarkibul ladzi yufidu faidatan tammatan wa yusamma aidan kalaman. Jumlah mufidah adalah jumlah mufidah hiya tarkib. Kita bahas di sana ya. Tarkib apa? Lanjutnya?
alladzi yufidu faidatan tamatan. Dah, titik dulu sini. At-tarkib. Nah, jumlah mufidah artinya apa? Hiya adalah at-tarkib. Hiya itu biasa dikatakan adalah artinya. Al-jumlatul mufidah adalah at-tarkib. Apa tarkib? Susunan. Susunan kata. Susunan kata-kata atau susunan kalimat. Alladzi yang yufidu memberikan faedah tamatan, faedah yang sempurna, atau dalam bahasa Indonesia disebut kalimat, ya. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan kalimat. Paham ya? Jadi sebagaimana dalam bahasa Indo ada huruf-huruf A, B, C, D gitu kan? Ada ketika dari huruf ini ntar disusun jadi kata, ya kan? Rumah ini, dari kata ini ntar ngumpul jadi kalimat. Nah, ini bahasa Arab juga sama. Jadi kita simpulkan dari sini, dari al-harfu baitun, kemudian dari huruf ha sama za misalkan, jadinya apa? Haza. Ini baitun kita ambil dari huruf. Ya, atau gampangnya apa? Al-kalimah, al-haruf, huruf di sini dia bisa menyusun apa? Kalimah. Paham? Huruf di sini bisa menyusun apa? Kalimah. Dari kalimah ini kita pakai bahasa Arab ya, dibiasakan. Dari kalimah ini dia bisa menyusun jumlah. Hadza kitabun. Paham? Bisa dipahami nggak? Iya, kalimah itu kata, jumlah kalimat. Makanya bagusnya di dalam mempelajari bahasa Arab, kita harus betul-betul memahami istilah bahasa Arab itu sendiri. Kita pakai dari sekarang, ya jumlah, kalimat ya kalimat. Kita buang istilah bahasa Indo dulu, supaya enggak campur aduk nantinya. Jadi kita ulang, Anda ulang, contoh di sini. Ada namanya al-harfu tadi, ya enggak? Al-harfu itu apa? Huruf. Ya. Contohnya misalkan ha. Kemudian lagi za. Misalkan alif lah gitu ya. Kita ntar kasih contoh ba. Ya, ta. Ini dari huruf ini dia bisa menyusun kalimah. Misalkan haza jadinya. Bayata jadinya apa? Baitun. Ini masih terpisah. Dari kalimah ini bisa menyusun jumlah mufidah. Jadinya hadza baitun. Ini adalah rumah. Nah, jadi orang baru paham. Ini baru namanya jumlah mufidah. Apa jumlah mufidah? Kata, susunan kata yang memberikan faedah sempurna. Harus sempurna faedahnya. Kalau dia susunan kata tapi faedahnya belum sempurna, belum bisa kita pahami, maka dia bukan jumlah mufidah. Contoh misalkan belum kita pahami. Huwa allazi. Dia yang. Paham enggak? Ini kan huwa artinya dia, allazi yang. Ini udah susunan belum? Ini kata bukan nih? Huwa kata bukan? Kalimah bukan? Kalimah. Allazi kalimah bukan? Diambil dari huruf yang tadi kan? Yang huruf ini menyusun kalimah. Nah, kemudian dari kalimah ini kita susun. Jadinya jumlah. Tapi enggak mufidah. Jumlahnya enggak mufidah, enggak memiliki makna yang bisa kita pahami. Sekarang huwallazi, dia yang. Paham enggak? Apa dia yang itu apa? Ya? Enggak paham. Kecuali huwallazi jaa. Datangin lagi satu lagi. Dia adalah yang datang. Paham baru? Dia adalah yang datang. Oh. Siapa dia? Misalkan ada yang nanya sama kita. Man huwa? Siapa dia?
Huwaladzi, dia yang, loh apa? Dia yang belum sempurna. Huwaladzi ja'a, dia adalah orang yang datang. Paham baru? Nah, itu jadi dia nggak cuma sekedar susunan, nggak cuma sekedar apa? At-tarkib, tapi harus yufidu faidatan tamatan, memberikan faedah sempurna. Ditulis nggak di dalam kitabnya? Terjemahnya? Hah? Tulis kan? Ya. Terlupa kalau nggak ditulis ya. Jadi jumlah mufidah apa? Hiya tarkib, dia adalah susunan. Alladzi, yang yufidu, memberikan faedah. Faidatan tamatan, memberikan faedah sempurna. Makanya ada yufid TV. Itu yufid memberikan faedah gitu. Ya. Yufidu, memberikan faedah tamah yang sempurna. Dinamakan dengan jumlah mufidah. Jumlah yang memberikan faedah sempurna. Mafhum? Paham nggak? Dari mana susunan jumlah ini adanya? Nah, dari kalimah. Ya, kalimah dari mana? Dari huruf. Paham? Ini inti dari apa namanya? Kitab ini. Itu kitab disusun dari huruf pertamanya. Habis huruf kalimah, habis kalimah baru jumlah. Gitu. Jadi kayak gitu. Itu yang kita akan pahami insyaallah nanti. Tayyib. Wa yusamma aidan kalaman, dan dinamai juga dengan kalam. Jadi gampangnya jumlah mufidah adalah kalam. Kalam adalah jumlah mufidah. Gitu. Misal, contohnya apa di situ, Pak Yandri? Aliyun maridun. Aiyah, aliyun maridun. Kita kasih contoh di sini. Aliyun maridun. Apa artinya? Ali sakit. Ali adalah orang yang sakit. Lagi sakit dia. Nah, sekarang dia memberikan faedah sempurna nggak? Paham nggak kita? Paham kan? Nah, makanya dia dikatakan al-jumlah al-mufidah. Jadi jumlah mufidah bukan cuma jumlah. Ada kata mufidahnya. Mufidah tadi apa artinya? Memberikan faedah. Iya, memberikan faedah sempurna. Tapi kalau cuma jumlah, belum tentu memberikan faedah sempurna. Artinya apa? Setiap jumlah mufidah pasti dia adalah susunan. Tapi kalau cuma dikatakan jumlah, pasti dia susunan dan memberikan makna. Tapi kalau cuma jumlah, dia susunan, belum tentu memiliki apa? Makna. Paham ya? Belum tentu memiliki faedah sempurna. Baik, ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Ya? Jadi yang jumlah kita itu sama dengan kalam. Iya. Yusamma kalaman, ya, dinamai juga dengan kalam. Kalam itu apa? Jumlah mufidah. Jumlah mufidah ya? Kalam gitu. Tapi kalau nanti antum ketika kita ditanya, apa jumlah mufidah? Kalam. Ya, maksudnya apa artinya gitu kan? Kalam apa? Jumlah mufidah. Jangan gitu jawabnya ya. Jawabnya ya harus sesuai dari kitab itu. Kalau nggak bermakna berarti, kalau nggak berfaedah berarti bukan kalam. Bukan kalam. Hanya jumlah. Jumlah aja. Iya. Paham ya? Kan ada kan di dalam bahasa Indonesia juga ketika kata udah disusun tapi belum sempurna. Ada nggak? Ada. Ya. Budi adalah apa budi adalah? Tayyib. Ada pertanyaan? Nggak ada? Lanjut, baca. Aksamul huruf. Aksam. Aksamul huruf. Ya, aksamul huruf. Aksamul. Iya, aksamul huruf. Aksam artinya apa aksam? Pembagian. Ya, pembagian huruf. Huruf itu terbagi. Ila qismain, terbagi dua. Ada huruful ma'ani sama huruful mabani. Ada huruful ma'ani dan huruful mabani. Ada di situ? Ya. Huruful mabani itu
sama dengan huruf hijaiyah. Tulis ya. Huruf mabani sama dengan huruf hijaiyah. Ya kalau kita bahasa Indonesia mah A, B, C, D gitu ya. Udah? Atau huruf yang tidak memiliki makna. Huruf yang tidak memiliki apa? Makna. Yang huruf mabani. Huruful mabani sama dengan huruf hijaiyah. Dia artinya huruf hijaiyah. Kan hijaiyah kan gak punya makna kan? Alif, ba, ta, asa. Udah gitu aja gak punya makna dia. Mafhum? Apa di situ contohnya? Abata gitu kan? Nah, itu alif bata sa. Taib. Kemudian yang sebelahnya huruful ma'ani. Huruf yang memiliki makna. Huruf yang memiliki apa? Makna. Dan dia masuk kategori kalimah. Kalimah terbagi 3. Ya, kalimah terbagi. Tadi kan kita baca kalimah kan? Kalimah itu lafaz yang punya makna, ya enggak? Di antara kalimah itu ntar kategorinya adalah huruf. Tapi namanya huruful ma'ani. Kita tulis di sini. Ya. Saya kalau ngajar nahwu tuh banyak nulis sebenarnya. Kalau untuk yang awal-awal ya, tapi kalau yang untuk tingkat lanjut udah saya baca doang. Baca terjemah contoh. Huruf terbagi 2. Hurufu al-mabani dan huruful ma'ani. Taib. Huruf mabani dia hijaiyah. Atau gampangnya inilah huruf yang menyusun kalimah yang tadi kita bahas nih. Paham? Paham nggak? Ya. Jadi ini kita nggak pakai. Di dalam ilmu nahwu ini kita udah nggak bahas. Kenapa kita nggak bahas? Karena nanti di dalam kitab ini, di Al-Quran, di kitab para ulama, itu nggak ada huruf yang nggak punya makna. Semua huruf punya makna. Paham? Karena kalau huruful mabani atau huruf hijaiyah, ini huruf yang dia menyusun kata. Paham? Dan huruful ma'ani, huruf yang punya makna, yang dia disusun dari sini. Paham? Ntar kita setelah ini akan membahas aqsamul kalimah. Pembagian kalimah. Kalimah tuh ada bagiannya. Kita katakan saburatun kalimah, ya enggak? Dia bagiannya yang mana? Ntar kita katakan qalamun, bagiannya yang mana? Kataba, menulis, itu bagiannya yang mana nanti? Paham? Kategori jenisnya yang mana? Ntar kita bahas, ya. Itu huruful muqatta'ah. Itu masuknya apa? Dia huruful ma'ani. Ya, cuma di situ nanti khilaf ulama ya, alif lam mim itu apa? Ada yang mengatakan dia punya makna tapi yang tahu cuma Allah. Dia huruf hanya satu huruf enggak punya makna. Ada yang mengatakan ini termasuk dari nama Allah. Ada yang mengatakan ini termasuk dari nama Nabi dan semisalnya. Ya. Atau lebih tepat nama Allah. Tapi yang benar insyaallah dia huruf punya makna tapi maknanya yang tahu cuma Allah. Ini yang apa namanya? Insyaallah sedikit yang mendekati kebenaran. Adapun yang lainnya wallahu alam, ada ulama yang berpendapat, tapi kita dalam masalah khilaf ini longgar saja. Taib. Paham ya? Huruful ma'ani. Contoh huruful ma'ani apa? Wow. Contohnya au. Contohnya apa lagi? Summa. Dah cukup. Au ini diambil dari kata hamzah plus waw. Paham? Jadinya maknanya atau. Ini summa dari awalnya apa? Sa. Kemudian mim, terus mim lagi. Kan ada tasdid. Ya, idgham dia. Summa. Nah, jadilah dari si, sa, mim jadinya summa. Mafhum? Paham? Iya. Baik.
Ada pertanyaan? Atau dalam bahasa Indonesia kita kasih contoh. Apa? Dan ini kata sambung ya. Huruf ada dalam bahasa Indonesia huruf apa? Hah? Indo. Ya. Ya, kata sambung lah ya. Ya. Jadi biar kalau dalam ilmu nahwu kata sambung itu ada huruf, nanti ada isim juga, nanti kita akan bahas insyaallah. Memang ini bahasa sulit untuk disatukan, tapi ada sedikit mirip-mirip ya gitu kan. Ya mungkin juga bahasa Indo juga banyak menyerap dari bahasa Arab ya. Kursi dan semisalnya. Sehat banyak. Kalimat juga termasuk, iya. Banyak ya. Baik. Lanjut berikutnya. Anwa'ul kalimah. Jenis kalimah. Tadi kita ada bahas kalimah apa kalimah? Susunan kata. Kalimah itu kata. Iya, susunan huruf ya. Susunan huruf atau kata yang memiliki makna. Apa kalimah? Hah? Iya, susunan huruf yang memiliki makna. Atau gampangnya lafdun itu kata ya. Kata yang memiliki makna. Ada 3 di situ ya. Ada isim, fi'il dan huruf. Hurufnya huruf yang mana ini? Harful ma'ani. Jadi huruf tadi ada 2. Balik lagi. Huruf ada 2, ya enggak? Nah, huruf ada 2, ma'ani sama mabani hijaiyah. Nah, anwa'ul kalimah. Ada berapa tadi anwa'ul kalimah? 3. Anwa'ul kalimah. 1 apa? Isim, fi'il, sama harfun. Paham ya? Nah, ini dalam bahasa Arab nggak pernah lepas dari ketiga ini. Kita contoh di Al-Quran. Alhamdu isim, lillahi isim, rabbi isim, al-alamin isim. Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin, iyyaka na'budu fi'il. Wa huruf, iya dia isim, nasta'in fi'il. Cuma itu aja. Isim fi'il huruf, isim fi'il huruf dalam bahasa Arab. Paham ya? Nah, ini sabar sebentar ya. Kita kan mengatakan sulit atau gimana bedanya karena kita belum belajar. Kalau udah belajar mudah insyaallah. Iya enggak? Ini tanamin dulu mindsetnya baik-baik di hati kita. Ini mudah gitu. Bahasa Arab mudah. Baik. Jadi dalam bahasa Arab ada anwa'ul kalimah, jenis-jenis kata yang memiliki makna. Yang pertama isim. Contoh isim apa? Saburatun tadi. Ini contohnya. Contoh fi'il kataba misalkan. Telah menulis. Terus gimana bedain ya? Ya nanti sabar. Jangan setelah ini, susah nih bedainnya nggak tahu, berhenti, jangan. Ya, sabar dulu. Kita fokus dalam pembahasan kita aja, jangan kemana-mana. Al-harfu contohnya apa? Summa. Ini punya makna semua nggak? Punya makna semuanya. Anwa'ul kalimah namanya. Taib. Nah, al-harfu tadi ada 2. Ini al-harfu punya makna, berarti masuk yang ma'ani atau mabani? Ma'ani. Iya, huruf ma'ani. Paham ya? Dia masuk ma'ani. Terus mabani masuknya mana? Ini mabani ya. Masuknya dia nyusun ini semua. Paham? Kataba disusun dari kaf, ta sama ba. Paham? Summa disusun dari sa, mim. Baitun disusun dari ba, ya, ta. Paham? Itu yang nyusun huruful mabani. Paham ya? Kita bisa bedakan kan ya? Mana huruf ini mabani dan ma'ani. Apa fungsinya? Ada pertanyaan? Ayo ditanya dong, tanya. Jangan sampai bertanya-tanya sendiri, jawab sendiri, bingung sendiri. Huruf ma'ani. Iya.
Kalau tidak beda apa namanya harkat gimana? Wah, Pasti beda arti. iya inilah yang kita akan pelajari. Nahwu ini. Ini kita lagi pelajari ilmu goib. Nanti kita akan bisa membaca yang nggak ada harokatnya. Kita bisa tuh paham ilmu goib. Goib harokat tapi ya, bukan goib ilmu yang lainnya ya. Iya. Kata para ulama itu orang yang bisa bahasa nahwu itu dia seperti orang yang punya ilmu goib. Dia bisa lihat yang orang nggak bisa lihat. Sekarang ini nggak ada harokatnya. Yang bisa lihat cuma yang belajar aja. Ya, harokatnya apa? Jadi dipaham ilmu goib tentang nahwu. Itu yang kita akan pelajari. Paham ya? Katakan tadi yang ini anau Anwa'ul. Anwa itu artinya jenis-jenis. Jadi huruf kalimat itu berjenis-jenis. Cuma 3 di dalam bahasa Arab, nggak ada yang lainnya. Isim, kalau nggak isim, fi'il, kalau nggak fi'il apa? Fi'il kata kerja. Iya. Kata benda, kata sifat. Ya. Nanti kita akan pelajari. Harfun huruf. Iya, huruf yang punya makna gitu. Iya. Taib. Ada pertanyaan? Enggak ada. Itulah. Kemudian huruf jar itu yang masuk ke huruf jar. nah, huruf jar yang punya makna. Ya, jadi nanti kita ketika ketemu nih, penting banget nih, perhatikan. Ketika kita ketemu huruf di kitab, di Quran, dimanapun itu, ya, yang udah kesusun gitu, itu ntar masuknya huruful ma'ani, huruf yang punya makna, bukan huruful mabani. Karena huruful mabani yaitu asal dari susunan mereka, paham ya? Kayak gitu. Jadi misalkan inna anzalnahu fi. Nah, coba fi di sini apa? Huruf jar. Dia masuknya ma'ani atau mabani? Ma'ani. Enggak ada yang mabani nanti. Paham ya? Taib. Ada pertanyaan? Penjelasan satu isim itu apa, fi'il itu apa. Iya, itu nanti setelah ini kita jelasin. Oh, iya. Tenang. Ini kita masih mukadimah. Pasti dijelasin. Ada pertanyaan lagi ya? Untuk kalau misalkan kan isim itu kata benda, kata sifat, keterangan itu maksudnya. Keterangan apa tuh? Keterangan kan menerangkan bahwa benda itu bagus sama tidak itu. Iya itu diantaranya masuk. Iya. Nanti insya Allah kita akan pelajari isim itu. Ini langsung al-ismu. Udah kan di situ al-ismu kan? Ya. Itu dijelasin langsung al-ismu. Apa? Huwa kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha wa lam tuqtaran bi zaman. Benar enggak? Coba baca. Ada harokatnya bisa. Oh, enggak ada harokatnya? Ada kan? Iya. Al-ismu huwa kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha wa lam tuqtaran bi zaman. Perhatikan satu persatu. Al-ismu huwa adalah kalimatun, kata, tuh kan? Isim adalah kata. Apa arti kata tadi? Harus kita ingat yang awal. Apa kata? Iya, susunan huruf yang punya makna atau dia lafadz yang punya makna. Ya, kalimat ya. Dia kata yang punya makna. Kalimatun dalat yang menunjukkan, dalat itu artinya menunjukkan. Ala ma'nan yang menunjukkan atas makna. Nah, atas suatu makna. Ya, isim kata yang menunjukkan atas suatu makna. Saburatun maknanya apa? Terus mana saburah? Papan tulis. Itu isim nanti. Misalkan
Mirwahatun. Apa mirwahatun? Ini kipas. Mukayif, apa mukayif? AC, ya, dan semisalnya. Itu semua isim. Kenapa isim? Dikarenakan dia kata dan menunjukkan makna. Dalat ala ma'nan fi nafsiha. Pada kata itu sendiri. Nanti ada yang dia kata, tapi maknanya itu ditunjukkannya dengan kata yang lainnya. Paham? Kalau isim, dia kata yang menunjukkan makna pada kata itu sendiri. Nanti ada kata yang dia tuh nggak paham, kita nggak bisa pahami maknanya kecuali dengan bantuan yang lainnya. Nah, makanya ini ditekankan fi nafsiha, pada itu kata itu sendiri. Saburatun udah ada maknanya dia. Jelas maknanya papan tulis. Walam tukhtaran, dan tidak dikaitkan. Ya. Nih, perbedaan isim dengan fi'il nanti. Walam tukhtaran, tidak dikaitkan bizamanin, dengan waktu. Tidak dikaitkan dengan waktu. Itu isim. Kita ulang ya. Apa arti isim? Aywa. Kata yang menunjukkan atas makna pada diri itu sendiri dan tidak berkaitan dengan waktu. Tidak berkaitan dengan waktu, enggak terikat dengan waktu. Contohnya, mislu di situ apa? Muhammadun. Muhammad maknanya apa? Ya, nama orang. Apakah Muhammad lampau? Ada enggak? Muhammad sekarang? Enggak ada. Contohnya kursiyun. Kursi ya kursi. Enggak ada kursi yang akan datang, kursi yang sekarang. Enggak. Paham? Itu namanya isim. Ada pertanyaan? Tapi di situ ada kata fi apa tadi, ini nggak ada. Fi nafsiha. Iya. Itu enggak ada? Nggak ada. Oh, enggak ada ya? Enggak ada. Oh, enggak ada ya. Itu di kitab yang lain. Di kitab Batu Fawasobiyah, di kitab yang lain-lain. Ya. Oh, anak kira ada. Ya enggak apa-apa. Iya. Enggak ada fi nafsihanya. Oh, pantesan bingung. Udah dibuang aja fi nafsihanya. Intinya gampangnya apa? Isim kita ulang. Dia kata yang menunjukkan atas makna dan tidak terikat dengan waktu. Gitu. Nanti soalnya fi'il dia terikat dengan waktu. Kalau fi'il lampau, sekarang, akan datang, pekerjaan kan. Katabtu, saya telah menulis. Aktubu, saya akan menulis. Nadrusu, kita sedang belajar. Paham? Dia ada ikatan dengan waktu. Kalau isim enggak. Taib. Udah cukup ya, kita lanjut lagi. Nah, sekarang bagaimana kita tahu itu isim? Bagaimana kita tahu itu fi'il? Bagaimana kita tahu itu huruf? Ada tandanya. Ya. Bapak-bapak jangan khawatir, ada tandanya ya. Ini apa namanya? Gimana kita tahu ini isim? Nanti ada tandanya. Ya, isim itu ada tandanya, fi'il ada tandanya sendiri, huruf memiliki. Ya, nanti kita bahas insyaallah. Sebelum kita lanjut ada pertanyaan. Kita nggak usah ini ya, nggak usah dibaca semua contoh dan diterjemahkan sesuatu, nggak usah. Yang penting kita udah tahu dia masuknya kategori isim, dan isim itu kata yang nggak punya makna, yang punya makna dan nggak terikat dengan waktu. Udah titik gitu aja. Jangan kita cari-cari lagi contohnya apa lagi, udah nggak usah. Ini kita dalam ilmu bahasa Arab kita pegang kaedahnya, kita pegang ketentuannya, kita hafalkan. Baik, ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut, sedikit keliru ketika seorang menamai isim, memberikan definisi isim adalah kata benda. Keliru. Ya. Syukran Pak. Sangat keliru orang mengatakan isim adalah kata benda. Kenapa? Keliru, dikarenakan nanti mengeluarkan banyak yang harusnya masuk. Paham? Iya. Hah? Paham ya? Ya, ini fokus ya, fokus. Anak katakan gini. Kata benda. Contoh kata benda apa?
Ya, contohnya kata benda apa? Hah? Ya, kitabun, kitab misalkan kan. Isim adalah kata benda. Kitabun, baik masuk. Nanti kalau umpamanya jamilun, yang indah. Dia bukan kata benda, tapi kata sifat. Makna. Ya, bukan zat. Dia isim atau fi'il? Isim. Berarti dia nggak masuk. Ntar banyak sifat-sifat yang dia nggak masuk ke kategori isim, padahal dia isim. Kalau kita definisikan isim dengan cuma kata benda. Makanya bagusnya tadi definisi. Ada pertanyaan lagi sebelum kita lanjut? Isim. Isim. Kita lagi membantah statement orang yang mengatakan isim adalah kata benda. Padahal isim itu lebih umum daripada kata benda. Ya. Dalam bahasa Arab, dalam bahasa ilmu kalam, Bismillah. Dia itu dalam mendefinisikan harus jami', mani'. Jami' itu mencangkup apa yang harus dicangkup, mani' mencegah yang tidak harus dicangkup dalam mendefinisikan. Paham? Hah? Ya udah nggak usah lah, kita lanjut fokus. Udah fokus saja. Ayo lanjut. Masuk isim. Ya. Udah, tinggalkan itu. Kesalahan saya itu. Ada lagi pertanyaan? Yang lain. Enggak ada. Paham definisi isim? Lanjut. Wa alamatuhu. Iya. Tanda-tanda isim adalah, nah ini tandanya. Jadi isim punya tanda. Apa di situ? Al-khafdu. Al-khafdu atau al-jarru. Al-khafdu atau al-jar. Dia maknanya sama. Al-jarru. Jar. Ya. Dalam bahasa Indonesia, ya jar. Ya, bahasa Arab gini tulisannya. Al-jar. Al-jarru. Jarru. Atau al-khafdu. Sama maknanya ya. Dalam bahasa Indo terjemahnya gampangnya kasroh gitu. Gampangnya kasroh. Kapan ada kata di dalam kitab atau Al-Quran dia kasroh, maka dia isim. Paham? Paham enggak? Kita contoh misalkan. Iya, harokatnya kasroh. Bismillahi. Nah, isim apa fi'il apa huruf? Isim. Kenapa isim? Kasroh. Al-jar atau al-khafdu. Allah isim fi'il apa huruf? Isim. Paham ya? Kenapa? Kasroh. Selesai. Iya, akhirnya. Ya, kita fokus nahu akhirnya ya. Nahu itu kan bahas akhir. Jangan kita ke tengah, jangan ke depan apalagi ya. Akhir. Kita fokus akhir. Akhir kalimat doang, nahu itu. Jadi kita bisa baca akhir kalimat dengan belajar ilmu nahu. Du. Kenapa du itu dhammah? Lillahi. Paham? Lillahi kasrah. Kenapa kasrah? Nah, itu nanti kita bahas di ilmu nahwu. Ya, isim juga dia. Ada pertanyaan? Itu selalu itu udah rumus gitu. Kalau kasrah isim? Iya. Udah rumus. Karena tanda isim ya kasrah. Kalau jadi kaidahnya tuh tanda itu ya adalah kekhususan untuk sesuatu perkara. Jadi kalau suatu perkara belum khusus buat dia, nggak bisa jadi tanda. Makanya kasrah ini dikarenakan dia khusus buat isim, makanya dia tanda untuk isim. Dan di antara tanda isim adalah apa? Kasrah atau al-khafdu. Ntar kita lebih luas lagi. Arti khafdu itu apa? Ntar kita akan bahas lebih luas lagi. Contohnya di situ apa?
Contohnya apa di kitab? Bismillahirrahmanirrahim. Itu semuanya kasrah belakangnya, ya enggak? Menunjukkan dia semuanya isim. Kecuali bi. Bi ini nama dia apa? Huruf. Ada pertanyaan? Apa Ustaz? Tadi di itu huruf Ustaz. Iya, kalau bi mah huruf. Ntar kan gimana kita tahu itu bi huruf? Nanti huruf itu dihafalkan. Karena dikit huruf itu. Ya, huruf itu ntar kita hafalkan. Ntar ada di kitab ini kita menghafalkan huruf. Huruf-huruf yang dia itu seperti bi, min, lam. Ntar kita hafalkan. Karena huruf itu dikit. Gimana kita tahu huruf? Kita hafalkan. Paham? Gimana kita ketahui isim? Dengan tanda. Paham ya? Baik. Nah, tapi kan masalahnya, ini kenapa sebabnya dia dibaca kasroh itu kita belum tahu. Paham? Kita baru tahu kasroh itu isim, titik. Paham nggak? Tapi sebab kasrohnya itu apa? Inilah dipelajari nanti inti dari ilmu nahwu. Dia halaman 34 nanti. Kita halaman 2 sekarang. Halaman 2. Sabar ya. Baru kita. Nanti baru kita bisa dapat ilmu gaib. Gaib nahwu. Ya. Baik. Nggak berlaku di huruf gundul. Huruf gundul kan nggak ada kasrohnya, nggak ada. Iya, makanya itu. Jadi kita kan sekarang cuma menggampangkan ya. Mana isi, mana fi'il huruf. Nanti kalau udah kita baca kitab gundul, kita insya Allah udah hafal mana isi, mana fi'il huruf dengan tanda. Yang kita butuhkan ketika baca kitab gundul, nanti pertama kaidahnya kenapa dibaca ini kasroh, kenapa dhamma segala macam itu kan. Dan kita wajib tahu dulu ini isim fi'il apa huruf. Sebelum kita baca kita wajib tahu isim fi'il apa huruf itu. Dengan apa? Ini dengan tanda ini. Makanya nahwu itu selalu berkesinambungan pembahasannya. Kadang halaman 2 ini ntar dibahas terus sampai akhir halaman. Makanya kita nggak boleh lupa. Ya kita hafal. Baik. Berikutnya apa? At-tanwin. Contohnya? Taib. At-tanwin, tahu tanwin kan? Ya. Nun sakinah. Ya, dhammatain gitu kan. Yang udah belajar tajwid, salah paham. Tanwin, kapan kita ketemu di dalam Quran, di dalam kitab, ada kata yang dia bertanwin, maka dia isim. Nah, kan masalahnya dalam kitab gundul nggak ada tanwinnya. Ya nanti kita belajar. Anda juga dulu sempat berpikir kayak gitu. Dan ketika Anda belajar dulu, Anda nggak yakin, ya, kurang yakin bisa baca kitab gundul, bisa nulis bahasa Arab, bisa terjemahin apalagi, itu kurang yakin dulu. Oh, ternyata betulan bisa, alhamdulillah. Yang penting kita husnudzan billah. Husnul. Gimana? Iya. Iya, semua mencangkup. At-tanwin umum berarti. Ya. Dalam ilmu ushul fikih, at-tanwin cuma kita sebut tanwin berarti umum. Mau dia dhammatain, kasratain, fathatain masuk. Paham? Contohnya misalkan apa dalam Quran? Yang hafal? Giliran kasih contoh ini lupa. Waladin. Dalam Quran? Ya, waladin subhan. Itu bisa. Iya. Baik. Kafirnya bisa. Ya, itu tanwin. Paham? Nah, karena dia tanwin maka dia ada isim. Paham ya? Baik. Ada pertanyaan? Lanjut kalau nggak ada. Berikutnya apa? Al-alif wal lam. Tahu alif lam kan? Alif lam itu sering kali ya kita temui, kita jumpai di dalam Al-Qur'an, di dalam kitab ini banyak alif lam. Kapan kata kita ketemu bahwasanya dia ada alif lam gitu ya. Dia maka adalah isim. Contohnya apa di situ? Ar-rajulu, al-ustadzu. Terus siapa lagi?
Ya, at-talibu dan yang semisalnya. Ini cuma sekedar contoh ya. Enggak ada pembatasan. Jadi ini dia adalah isim. Kenapa isim? Karena ada alif lam. Kenapa isim? Jawabannya karena ada alif lam. Paham? Untuk apa kita tahu ini isim, ini fi'il? Nanti kita tahu faedahnya ketika kita praktek baca kitab gundul. Baik. Berikutnya huruful jar. Nah, huruful jar atau huruful khafd sama ya. Huruful jar atau huruful khafd maknanya sama. Kenapa dikatakan huruful jar? Dikarenakan huruf-huruf ini ya, kalau antum tulis ya, huruf jar, sebab dinamai dengan huruf jar. Dikarenakan huruf-huruf ini memajrurkan, ya, ada belum? Dikarenakan huruf-huruf ini apa? Memajrurkan. Buka kurung, mengkasrahkan. Iya. Memajrurkan, buka kurung, mengkasrahkan, tutup kurung. Ya, memajrurkan, buka kurung, mengkasrahkan, tutup kurung. Kata yang setelahnya. Kata yang setelahnya. Nanti kita akan kasih contoh. Ada nanya? Paham? Baik. Kalau huruf jar ini sebenarnya bukan dia isim, ya dia bukan isim. Tapi apa? Dia huruf. Sekali lagi ya, dia adalah huruf. Kenapa dia masuk kategori tanda isim? Dikarenakan setelah huruf jar pasti isim. Paham? Setelah huruf jar pasti isim, titik. Setelah huruf jar itu. Iya. Isimnya itu adalah Yang setelah huruf jar. Iya. Jadi bukan, kalau tadi kan dia melekat dengan isim kan, kata yang sebelumnya tanwin, al, kemudian apalagi ada kasroh, ya udah tuh ya. Nah, tanwin, al, kasroh itu melekat sama kata itu sendiri. Tapi kalau tanda yang berikut yang 4 ini huruful jar, dia tanda yang dia sebenarnya hanya menandakan bahwasannya setelahnya yang datang adalah isim dan majrur dan kasrah. Kita kasih contoh. Ya. Misal di sini minallah, min ini min huruf jar. Karena kita tahu dia huruf jar, maka berarti setelahnya apa? Isim. Paham? Nah, berarti harokatnya apa? Hi. Kenapa kasroh? Ada huruf jar. Itu kita udah bisa baca sedikit. Itu gambarannya. Kenapa di kasroh? Karena ada huruf jar. Ada sebab. Kenapa dhammah? Karena ini. Kenapa fathah? Karena ini. Nanti gitu kita bahasnya itu. Paham? Kenapa dibaca kasroh? Wa minan nasi ma yattakhidhu min dunillah gitu. Ma yashtari lahu al hadits dan semisalnya. Paham? Bisa dipahami? Jadi ada ini tandanya itu kan sebelum yang nomor 3 itu ada sama. Ya. Setelah ini ada semua yang dicontoh ini saja. Iya. Contoh ini ada alif lam. Bagaimana? Semua yang dicontoh di buku ini di kitab ini ada alif lam ya. Oh ya. Kata isim kan ada alif lam itu. Ah. Nah di jar ini semuanya ada Alif lam. Iya. Ada alif lamnya, kemudian ada kasrohnya juga di belakang. Baik. Pertanyaannya gini, apakah ketika kita menggunakan huruf jar, setelahnya harus ada alif lam? Nggak harus. Nggak harus, ya. Paham? Nggak harus. Nggak harus ada alif lam. Setelah. Dan semisalnya. Bahkan di dalam kitab, dalam Al-Quran banyak ya. Setelah huruf jar itu nggak ada alif lam, tapi dia mudhaf.
min kulli syai'in min ladunka sultanan nasir dan semisalnya. Paham? Udah paham nih? Nanti kalau udah paham kita lanjut ke contoh-contohnya. Ini cuma sedikit gambaran. Baik. Sebelum kita lanjut, di tanda isim ada berapa tadi? 4. Pertama, kasrah atau khafat. Kita biasakan dari sekarang khafat atau jar gitu ya. Ya, kalau kita katakan kasrah, nanti kita akan bahas ya. Apa itu? Nanti kita akan bahas. Jangan dipikirkan sekarang. Apa ya? Jangan gitu. Khafat. Kedua, tanwin. Ketiga, keempat, harful jar. Dari tanda-tanda 4 ini, ada yang dia tidak bisa bersatu. Dari tanda-tanda yang 4 ini, ya, ada tanda yang dia di dalam satu kata bisa bersatu, ada yang tidak bisa bersatu. Contoh. Nah, ini udah full nih ya. Contoh misalkan, lihat sini, minallahi. Kita sebutkan dia isim. Kenapa dia isim? Apa tandanya? Pertama, huruf jar, ya enggak? Kedua, alif lam. Ketiga, kasrah. Oh, itu hampir semua, ya enggak? Hampir semua. Jadi dalam kata tuh ada yang bisa bersatu kayak gini. Ada tanda-tanda yang dia itu nggak bisa bersatu selamanya. Apa itu? Dia al dengan tanwin. Kapan ada isim dia ada alnya, nggak boleh tanwin. Lihat, nggak tanwin kan? Ya. Kapan ada kata isim yang dia tanwin, dia nggak boleh pakai al. Kita kasih contoh misalkan min nasin sama minan nas. Tuh lihat. Paham? Jadi faedah aja, sekadar faedah tambahan bahwasanya kata kalau dia udah ada alif lam nggak boleh pakai tanwin. Paham ya? Dan kata kalau udah tanwin nggak boleh pakai alif lam. Tanwin tanda isim, alif tanda isim. Tapi dia tanda yang nggak akan bisa bersatu. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ya. Maknanya sama, tapi kalau kita belajar, nah ini ada perbedaan sedikit lah nanti. Ya. Itu nanti dipelajari di usul fikih, di ilmu balaghah. Ya. Paham nggak? Paham? Paham Pak? Insyaallah ya. Kalau huruf itu ada 9 di sini saja. Iya. Ya, nanti di dalam kitab lain ada sedikit tambahan, sedikit tapi itu belum belum ada hajat untuk menyebutkannya. Ya, belum ada hajat untuk menyebutkannya, tapi kita fokus di situ aja dulu. Lanjut baca. Tafadhal yang mau baca. Apa? Enggak, ini dulu baca contoh-contohnya. Ya, huruful jar mislu min minallahi. Terusnya nah. Baik. Berikutnya baca. Ya. Nah, huruful jar hiya. Huruf jar itu adalah, nah ini di bawah ini apa? Semuanya dia huruf jar. Ini wajib kita hafalkan. Wajib kita. Kenapa? Supaya kita tahu ini adalah huruf jar. Kenapa kita tahu ini huruf jar? Supaya kita tahu setelahnya isim. Gitu, paham? Supaya kita tahu setelahnya isim dan supaya kita tahu kita bisa baca dia kasrah atau khafat. Paham? Lanjut, contohnya apa?
Nasi. Minan nas, dari artinya dari. Min itu artinya dari. Tapi sebenarnya kita sekarang ini tidak menekankan makna ya sebenarnya. Tapi kita dalam pembahasan ini hanya fokus huruf jar adalah tanda isim. Ketika ada huruf jar, setelahnya adalah isim. Dan isimnya dia di kasroh. Gitu. Tapi kalau kita untuk tambahan faedah, min itu artinya dari. Berikutnya apa lagi? Ila. Ila itu artinya apa? Kepada. Ya, kepada atau ke. An, dari. Apa bedanya? Pasti pada nanya kita. Pasti pada nanya, apa bedanya dari an sama dari min? Ya, min itu artinya dari, an artinya apa? Dari. Itu jawabannya nanti ya. Itu pasti ya. Spontan. Lanjut lagi. Ala. Di atas. Atas atau di atas. Apa lagi? Di atas. Di atas. Fi. Di dalam. Atau di aja bahkan. Rubba. Terus mana rubba? Ya, kadang-kadang. Jarang. Atau sering. Itu maknanya ada dua dia. Jarang atau sering? Itu bisa dua. Bisa dua. Gimana kita tahu ini jarang ini sering nanti ya. Intinya kan kita nggak fokus ke situ. Jangan kita lagi jalan lurus kita lihat kiri kanan nanti malah kita ketinggalan yang lain. Udah intinya ikutin aja dulu. Kemudian alba itu artinya dibacanya bi gitu ya. Bi. Dengan artinya dengan. Dengan. Iya, dibaca bi. Kenapa kok kita katakannya alba'u? Jadi dalam kaidahnya itu ketika huruf itu dia cuma ada satu kata, maka kita dalam mengejaannya, menyebutkannya harus dengan alba'u gitu. Kalau beda dengan fi ya fi. Paham? Fi karena ada dua kata. Min ya min. Enggak alma almimu wa nunu, enggak kayak gitu. Min ya min. Tapi karena ba cuma satu berarti dikatakan alba'u. Lam satu cuma dikatakan cuma satu makanya al-lamu. Paham ya? Taib. Berikutnya apa? Al-kafu. Kaf. Ka. Seperti. Apa lagi? Al-lamu. Lam itu milik. Kepemilikan. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah yang ada di langit dan ada di bumi. Siapa lagi? Udah ya? Untuk al-kafu itu kaf apa berapa fathah gitu? Iya, ka. Kama salil ghaithin. Gitu kan? Dalam Al-Quran banyak. Kalau kita mau cari contoh banyak sekali. Ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut? Jadi ciri 9. Ya, 9 aja. Nah, tugasnya itu kita hafalkan istilah yang sebelumnya. Enggak harus kita hafal al-kalimah ya lafdun lahuma, enggak harus. Yang penting kita hafal secara pemahaman. Ketika kita ditanya, kita bisa jawab, kita paham, kita hafal. Tapi khusus tanda isim, nah kita harus bisa jawab dengan bahasa Arab. Kita hafalkan tuh. Al-khafdu, tanwin, al-alif wal lam, hurufil khafat. Dan dia hafalkan juga hurufil khafatnya. Itu intinya. Nah kalau kita nggak mau hafal, itu yang membuat orang gagal. Sulit. Untuk mengikuti yang setelahnya akhirnya apa? Tiba-tiba dia nggak ada. Huruful khafat, huruful jar. Sama dia.
Paham ya? Ya, artinya kurang lebih kasrah. Tapi nanti kita akan tambahkan lagi makna yang lebih dalamnya. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Huruf jar di bab 9 tadi ya. Iya. Nggak ada lagi ya. Nggak apa lah. Sebenarnya gini, udah nggak usah kita tanya ada atau enggak. Udah kita hafal ini dulu. Ada sedikit tapi sedikit. Huruf jar sedikit. Ya. Nanti kita bahas ya. Udah intinya kita fokus ini dulu, kita jalan. Jangan kita nengok kiri kanan, lurus aja lurus. Ya. Hafalkan dulu. Insya Allah nggak memudaratkan kita kalau kita nggak tahu yang lainnya. Isim isimnya tanwin ya. Tidak hanya kasrah cuman Iya. Betul. isimnya. Betul. Baik, berikutnya al-fi'lu. Nah, kita tahu bahwasanya isim tuh kayak gitu gambarannya, ya. Gambaran isimnya kayak gitu. Kita telah selesai berarti dari pembagian kata yang ada 3. Tadi pembagian kata pertama apa? Isim. Kedua, fi'il. Ketiga, huruf. Ini isim kita telah selesai. Paham? Ntar di Quran boleh kita cari. Oh, ini tanwin berarti ini isim. Taib. Ada pertanyaan? Gak ada? Baca kalau nggak ada. Al-fi'lu huwa kalimatun dalat ala makna wa qaturinat bi zamani. Bizamanin. Ya, waqturinat bizamanin. Al-fi'lu huwa kalimatun. Perhatikan, huwa kalimatun. Dia adalah kata. Ya. Dari sini kita tahu bahwasanya fi'il termasuk kategori kata yang punya makna. Dalat ala ma'nan, yang kata tersebut menunjukkan atas suatu makna. Waqturinat bizaman, ini yang membedakan antara fi'il dan isim. Dia digandengkan dengan waktu, diikat dengan waktu. Ya. Diikat atau terikat ya, gimana aja lah ya. Mau diikat, terikat. Intinya dia ada kaitannya dengan waktu. Paham? Contoh. Kataba. Kita tulis di sini sebagai faedah, kalau paham enggak apa-apa. Lihat di sini waktunya ada berapa? Ada 3 waktunya. 1, 2, al-madhi, lampau. Ya, al-madhi lampau. Kemudian waktunya kita gampangnya gimana ya? Ya, kita kasih waktunya dulu. Al-halu sekarang, al-istiqbal. Istiqbal akan datang. Atau itu jangan madi itu, al-mudhi. Al-mudhi, al-hal, al-istiqbal. Apa mudhi? Lampau. Kata lampau. Telah lalu. Al-hal sekarang. Al-istiqbal akan datang. Paham? Dan nanti fi'il terbagi 3. Fi'il terbagi apa? 3. Fi'il terbagi 3. Kita tulis dulu di sini. Ini untuk faedah tambahan aja. Kalau nggak paham nggak apa-apa. Ya kalau paham bagus. Ayo nggak apa-apa lah. Kan gitu. Pertama ada al-fi'lu al-madi. Al-fi'il madi dia maknanya lampau.
Paham? Paham nggak? Ada ntar namanya al-fi'lu al-mudhari. Dia maknanya sekarang bisa, akan datang bisa. Ada al-fi'lu al-amr atau fi'lul amr. Maknanya akan datang. Paham ya? Ini kaitan waktunya lampau, sekarang atau akan datang. Fi'ilnya ada 3, ini nantilah gampang ya. Contohnya di situ kataba. Apa? Kataba. Apa makna kataba? Menulis. Ya, menulis. Atau dalam ilmu sharafnya nanti dia diartikan telah menulis. Kenapa telah menulis? Karena dia fi'il madhi. Kaitannya dengan makna yang lampau. Gimana kita tahu ini fi'il madhi, ini mudhari, ini amr? Nanti bahasa di ilmu sharaf. Pembahasan di ilmu apa? Sharaf. Ada pertanyaan? Di tasrif nanti. Terus apa lagi? Hah? Al-madhi atau mudhi. Sekarang Al-hal. Al-halu. Ya, al-halu. Ya, halu. Ya, sekarang. Al-istiqbal. Istiqbalu. ini belum dibahas dari buku ini. Belum, nanti ini gambaran aja. Ya, secara umum fi'il itu dia kata yang berkaitan dengan waktu. Kata yang punya makna dan maknanya berkaitan dengan waktu. Paham? Nah, kayak gitu. Waktunya apa? Lampau, sekarang dan akan datang. Udah gitu aja. Apa di situ contohnya lagi? Qara'a, telah membaca. Yaktubu, nah, sedang atau akan membaca. Dia fi'il mudhari', yaktubu nih. Yaktubu fi'il mudhari' yang dia maknanya sedang atau akan. Nah, yaqra'u, sedang atau akan. Tadi yaktubu ya, menulis ya. Nah, yaqra'u sedang atau akan membaca. Bisa dua makna. Bisa dua makna. Bagaimana kita tahu makna ini? Kapan dia sedang, kapan dia akan? Itu nanti. Ya, itu nanti pembahasan. Padahal lanjut. Aktubu. Ya, aktubu ya. Saya sedang atau akan menulis. Nanti kita habis ini kita bahas ini apa namanya? Dhamir. Baik. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Untuk memahami ini berarti harus paham sharaf dulu. Iya, betul. Sharaf. Harus kita paham sharaf. Nah, kita tulis di sini ya. Di ini, kalau yang mau nanya, fadhal. Sambil dituliskan di sini, anak tulis. Ini ditulis nanti atau difoto dulu. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, antunna, ana, nahnu, ana, nahnu. Ini yang terpenting. Baik. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut pembahasan dhamir ini? Itu contohnya udah selesai.
terakhir yang akroku. Ya, aktubu akra'u ya, sama aja insyaallah. Sedang atau akan menulis. Ada pertanyaan? Enggak ada ya? Enggak ada. Paham atau enggak ada, bingung mau nanya apa? Ini repotnya ini. Enggak ada, bingung mau nanya apa. Itu nggak ada yang bertanyakan. Paham tapi kan? Insyaallah. Ya. Sampai di sini paham ya. Semoga terus-terus paham. Iya, kata kerja kurang lebih gitulah, Fir. Baik. Kalau udah paham kita di sini ada huwa humahum. Udah tahu semua huwa humahum kan? Ada yang nih belum tahu artinya. Oh iya, kata ganti ini kata dhamir. Nanti kita hafal ini ya. Huwa humahum. Dia gaib. Mudzakkar gaib. Satu laki-laki, dua laki-laki, tiga atau lebih laki-laki. Ntar kita inilah, ntar dicari di ada di Google atau di mana nanti dhamir ini ntar kita akan kasih maknanya. Intinya kita jelaskan dulu di sini. Ini mudzakkar gaib. Apa arti mudzakkar? Laki-laki, gaib orang ketiga. Ini muannats gaibah. Ini orang ketiga yang dia itu ya perempuan. Kalau ini namanya nanti mudzakkar laki-laki dan dia mukhatab yang kita ajak bicara. Kata ganti nanti sebenarnya. Kemudian anti antum antuna dia juga kata ganti yang dia apa namanya? Muannas ya mukhatab yang kita ajak bicara. Ana nahnu ini mutakalim yang berbicara. Baik mudzakkar atau muannas. Sebenarnya penjelasan itu nanti aja kita pahaminya, yang penting kita hafalkan dulu intinya itu. Intinya huwa humahum dihafalkan mungkin. Ya. Huwa humahum. Ada hubungan sama Sama fi'il. Iya, ada hubungan sama fi'il. Ya, hubungannya erat. Bahkan nanti hubungannya ketika kita bahas nahwu juga sangat erat dengan huwa humahum ini. Nah ya. Di sini nggak ada. Ah? Enggak ada. Ya, belum, nanti pembahasannya nanti. Tapi ini hafalkan dulu aja. Huwa humahum. Huwa humahum, hiya humahunna. Anta antum ma antum, anti antum antuna, ana nahnu. Nanti ada kita cari di apa di YouTube atau di mana banyak. Ah? Ya banyak sekali. ini masuknya isi mas. Isim nanti masuknya. Iya. Masuknya isimnya. Istilahnya apa tadi? Apa namanya? Dhamir kata ganti. Ya, kata ganti atau dhamir kata ganti. Nanti atau enggak di grup di share. Ya, kita share apa namanya? Huwa-humahumnya. Nanti juga ada suaranya dan dijelaskan insyaallah. Insyaallah dimudahkan. Ada pertanyaan? Ada nanya atau enggak? Enggak ada ya? Belum. Berarti paham atau paham? Paham ya? Ini ada lagi sedikit ada kami alamat ini ada alamatul isim antara isimnya alamatul fiil Iya. ada fiil ya. Ada. Kita udah paham fi'il itu demikian. Fi'il itu dia kata yang memiliki makna dan dia terikat dengan waktu. Waktunya ada 3. Dan untuk membantu ya kita mengetahui dia adalah fi'il atau isim. Nah, di sini fi'il ada tandanya juga deh. Sama. Alhamdulillah. Kita baca sedikit lagi insyaallah. Coba. Total.
Alamatul fi'il hiya Kode. qad. Contohnya qad qamatis shalah. Sebenarnya tandanya, tanda qad ini dia adalah tanda yang menunjukkan setelahnya adalah fi'il. Bukan qadnya fi'il. Paham? Tanda yang menunjukkan setelah qad adalah fi'il. Seperti huruf jar tadi, ya. Iya, seperti isim yang tadi huruf jar, dia huruf jar huruf bukan isim. Tapi kapan ada huruf jar? Setelahnya pasti isim. Nah, qad juga demikian. Qad, kapan kita ketemu qad? Setelahnya pasti fi'il. Enggak bisa enggak. Ya. Jadi qomatis sholatu itu fi'il saja. Komanya aja. Komatnya fi'il. As-sholat ya isim. Kenapa? Alif lam. Iya. Paham ya? Baik. Banyak di Quran ya. Qad aflahal mu'minun. Qad sami Allah dan semisalnya. Baik. Berikutnya apa di situ? As-sin. Sin, asin itu artinya sin. Huruf sin itu. Ya, huruf sin, sa. Bacanya sa. Qad artinya sungguh. Sesungguhnya, sungguh. Tekanan ya, penekanan. Walaupun ntar maknanya banyak ya. Jadi nggak usah diartikan dulu aja nggak apa-apa. Ya. Qad punya 4 makna. Maknanya tergantung ketika dia masuk mana. Masuk madhi ntar maknanya 2, mudhari maknanya 2. Jangan dibahas tuh takut ntar ini. Kemudian sin itu sa ya sa. Dia juga yang menunjukkan kata yang setelahnya adalah fi'il. Contohnya apa di situ? Iya, sayadhabu. Berarti kita harus tahu fi'il. Nah, berarti kita harus tahu fi'il dulu. Kita harus tahu fi'il, baru kita bisa ya. Sebenarnya harus kita tasrif dikit-dikit. Harus tasrif dhahaba yadhhabu. Jika ada yadhhabu, ada sa-nya, sayadhhabu. Maka kita tahu dengan ada sa ini yadhhabu adalah fi'il. Paham? Paham? Yang lain paham? Sayarji'u. Saya alamun kalla, saya alamun, sa ya alamun, summa kalla, saya alamun, ya alamun dia fi'il. Kenapa fi'il? Ada sa. Lo kan sa banyak kan? Ya, bukan, tuh kan? Bingung lagi kan? Saburatun. Ini ada sa. Berarti buratun adalah fi'il ya, bukan? Kalau ini kan kita harus tahu wazan fi'ilnya dulu sebenarnya. Isim saburatun ini. Tulis. Oh jangan ini. Nanti kayak kabel nanti. Kita nggak sudah. Berantakan nanti. Ya. Paham ya? Intinya itu aja dulu kita pahami. Jangan kita terka-terka. Menerka-nerka ini ntar kita akan ini. Bingung sendiri. Bingung jangan sendiri. Bareng-bareng nih di sini. Ngomongan belum pada pulang, kita bingung bareng-bareng. Ya. Nanti kita akan paham intinya. Intinya sa aja dulu gitu. Mau sa-nya di mana, intinya sa dia. Ya. Kemudian berikutnya saufa. Sama juga saufa. Kala saufa ta'lamun summa kala saufa ta'lamun. Paham ya? Itu dia juga tanda fi'il. Berarti setelah saufa adalah fi'il. Nah, mungkin kalau sin nggak terlalu ketara karena dia bergabung dengan katanya banget gitu kan, kayak saburatun juga sin. Sabur kata Pak Eko, ini berarti fi'il. Keren juga ya. Nah, tapi kalau saufa dia berpisah. Ya. Kapan ada saufa maka setelahnya pasti fi'il. Iya. Banyak, contohnya banyak. Ya, kita tinggal bikin. Paham? Baik. Kemudian apa lagi di bawahnya? Ta.
Ta'u ta'nis sakinah. Ya. Ta'u ta'nis sakinah. Ta ta'nis sakinah. Ta dia tak. Paham? Ta'nis artinya ta'nis perempuan. Menunjukkan taknya makna perempuan. As-sakinah yang sukun. Nah, kita harus tahu fiil di sini. Di sini kita harus tahu fiil. Di sini kita lihat Dhahaba, dhahabu, dhahabat. Nah, kita lihat di sini. Jadi fiil itu, contohnya fiil madhi ini kita contoh. Dhahaba, dhahabu, dhahabat, dhahabata, dhahabna, dhahabta, dhahabtuma, dhahabtum, dhahabti, dhahabtuma, dhahabtuna, dhahabtu, dhahabna. Setiap fiil, nih perhatikan, setiap fiil, apapun fiilnya, dia di dalamnya terkandung domir. Domir apa ini? Domir ini, kata ganti ini. Ya, kita harus paham. Huwa maknanya dia satu orang laki-laki. Huma dua orang laki. Hum tiga orang. Tapi yang gaib, yang orang ketiga. Misalkan ada orang datang. Man huwa? Nah, siapa dia? Kan gaib, bukan di depan kita kan. Makanya ghibah dinamakan ghibah karena kita ngomongin orang yang nggak di depan kita. Ghibah, gaib. Ya. Huwa, huma, hum. Hiya, dia satu orang perempuan. Paham? Dia satu orang perempuan. Setiap fiil yang kita tasrif kayak gini, atau kayak gimana pun itu, atau fiil apapun itu, dia terkandung dhamir ini. Kata ganti ini. Dhahaba, huwa. Berarti dhahaba maknanya apa? Hah? Pergi. Dhahaba maknanya pergi. Karena fi'il madhi berarti telah pergi, paham? Maknanya lampau madhi. Paham ya? Lampau. Zahaba telah pergi, siapa telah pergi? Huwa, dia telah pergi. Dia satu orang laki-laki telah pergi. Zahaba, dia dua orang laki-laki telah pergi. Zahabu, mereka banyak laki-laki telah pergi. Lebih dari dua. Zahabat, apa zahabat? Dia satu orang perempuan telah pergi. Ada di sini zahabat istilahnya. Tuh tak. Tak di sini namanya ta'nis sakinah. Ya, ta'nis sakinah. Apa nih tulisannya kayak gini? Karena kita biasa di kitab nulisnya gitu. Tak, ya dia ta'nis, dia perempuan. Dari mana perempuan? Dari makna kata gantinya dia. Domirnya dia kembali ke hiya. Zahabat, dia satu orang perempuan telah as-sakinah, kenapa dikatakan sakinah? Karena sukun. Paham? Berarti kan berkaitan banget dengan ilmu sharaf nih. Makanya kita sebenarnya dikit-dikit harus tasrif dikit-dikit. Yang banyak-banyak. Ya. Ada pertanyaan? Kalau sukun itu fi'il. Sukun itu betul fi'il. Karena isim nggak bisa sukun. Kalau belakang kata ini belakang sukun, maka dia fi'il. Nanti kita akan bahas namanya jazm. Ya, namanya jazm. Kalau huruf ada yang sukun nggak? Ya, huruf beda lagi nanti. Hurufnya kita hafal. Paham ya? Tadi kelewat apa tuh? Kaidah yang tadi bilang setiap fi'il di dalamnya terkandung dhamir. Kata ganti. Bisa melekat, bisa lepas, terpisah. Oh ya. Ada dua kata ganti ya? Apa? Kata ganti kan ada dua ya. Ada ganti yang melekat, kata ganti yang sifat. Yang apa terpisah. Kalau melekat kan saya, kamu. Kalau yang sifat itu dia. Oh ya, gitu. Bisa digituin ya, bisa. Kita ganti gitu bisa. Ini kan fi'il madhi kan baru kan ya.
Ntar ada fi'il mudhari'nya, yadhhabu, yadhhabani, yadhhabuna. Kita kasih tulis sini. Kita kasih tulis yadhhabu, yadhhabani, yadhhabuna. Di dalamnya sini ada huwa, di sini ada huma, di sini ada hum. Tadhhabu, ada hiya. Paham? Makanya sebelum kita bahas ini fi'il nih, kita hafalin dulu. Makanya nanti tadi Anda suruh hafalkan huwa huma hum. Karena ntar itu berkaitan. Paham? Jadi pahami nggak? Jadi kan contohnya tadi seperti kata qiraah. Jadi kata itu sendiri melekat di dia itu domir dua. Iya, betul. Qiraah juga betul. Berarti dia fi'il madi yang melekat di dia domir dua. Iya, kayak gitu. Tapi kalau contohnya di yaqra'u berarti dia fi'il Mudhari', mudhari melekat di dia domir dua. huwa juga. Maknanya apa? Lampau atau akan datang, bisa dua-duanya. Lampau atau akan datang. Yaqra'u kan mudhari', ya. Paham ya? Aktubu berarti nanti di ana, aktubu. Dia domir melekat di dalamnya, saya sedang atau akan nulis. Paham ya? Makanya itu penting, huwa ini usulnya. Fondasi. Ada pertanyaan? Mudhari. Iya, aktubu. Katabtu, katabu, sampai katabtu, katabna. Ini sebenarnya nanti dicoba di YouTube ada banyak tasrif fi'il madhi, tasrif fi'il mudhari. Dengerin aja dulu untuk gambaran. Gimana? Gitulah. Karena sebenarnya kita bahas nahwu ada sorofnya dikit. Ada pembahasan apa? Sorofnya dikit, pasti mencakup sorofnya. Karena kan nahwu itu bahas ujung ya kan, sorofnya tengah-tengahnya nih. Pasti kan kalau bahas ujung nyangkut lah dikit-dikit tengah-tengahnya. Nggak mungkin ujungnya doang. Ada pertanyaan lagi? Ini udah selesai itu waktunya. As-sakinah sukun. Ya, sukun. Ta'nis. Ta'nis itu perempuan. Jadi taknya dia sukun dan maknanya perempuan. Zahabat, qomat. Paham ada tak itu kan? Kapan ada tak seperti itu? Dia menunjukkan adalah fi'il. Paham? Karena nggak bisa isim kayak gitu. Baik. Ada pertanyaan? Gampang apa gampang? Gampang insyaallah ya. Iya. Iya udah ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau tata anis buat mu'anas, dia apa namanya pada ya intinya pembahasan tata anis ini artinya kalau secara makna tak yang menunjukkan atas perempuan. Iya. Baik dia nanti apa namanya yang menyambung sama isim, qomat seperti itu, atau dia tak marbutoh dia juga kita katakan tata anis dari sisi makna. Kalau tak marbutoh kan yang bulat. Gitu aja udah. Kalau tata anis sakin yang dimaksud tata anis di sini dia yang berkaitan dengan fiil yaitu yang itu qomat. Kalau tak marbutoh ya dia berkaitan dengan isim yang dia tuh bulat. Maknanya beda. Ya. Kalau dari sisi makna perempuan ya dia perempuan. Ya. Jangan kita satukan. Kita kasih contoh. Kalau tata anis ya ini qomat. Kalau tak marbutoh ya ini nih. Rahmat, rahmatun. Misalkan apa lagi? Saburatun tadi kan? Tuh. Ya. Paham? Kalau tak marbutoh dia pembahasannya di isim. Paham? Tak maftuhah. Apa maftuhah? Misalkan muslimat. Nah, muslimatun, ini tak maftuhah namanya nih. Dia juga pembahasannya di isim. Tapi kalau di fi'il pembahasannya nih, tata nis sakinah. Paham? Udah itu aja, bentuknya 3. Enggak ada yang lain. Dan dia berkaitan dengan fi'il nanti, dengan fi'il.
Dan insya Allah kalau kita tasrif fi'il, kita langsung paham. Doroba, doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobna, gitu aja. Mudah. Sorob tuh mudah. Cuma di hafalan doang sorob mah. Materinya dikit. Ada pertanyaan lagi? Udah nggak ada? Dani nggak ada? Kenapa sebenarnya kok dipisah antara anak perempuan, misalkan mana perempuan laki-laki itu fungsinya apa? Dalam bacaan. Gimana? Kurang paham nih. Kalau baca mana apapun katanya pasti belum ke mana misalkan ataupun perempuan. Kenapa ada permisaan gini? Oh, ini dari sononya. Saya juga nggak tahu. Tiba-tiba saya belajar ada muannas mudzakkar gitu. Ini dari sononya ya. Itu memang orang Arab yang udah meletakkannya. Adapun hikmahnya ya mungkin ya dari sisi makna nanti. Soalnya kan kalau melekat pada zohirnya yang laki-laki atau perempuan jelas, tapi kan kayak satu roh akan tulis perempuan Iya, betul. Itu cuma sekadar apa? Ya peletakan dari orang Arab gitu kan. Nanti berkaitan juga dengan makna. Berkaitan dengan makna nanti. Ya membedakan ya? Gampang insya Allah nanti. Ada babnya. Ada bab tersendiri. Mana laki-laki, mana perempuan ada babnya insya Allah. Adapun faedahnya Allah alam. Ya, mungkin itu datanya makna nanti. terakhir itu Ada? ini kan bicara kita sampai pengenalan fiil dari kalimat. Apa fungsinya kita harus mengenal mana isim serta tandanya, fiil serta tandanya maupun Fungsinya nanti berpengaruh di terjemahan, menerjemahi kalimat pertama, kemudian membaca kitabnya itu. Di dalam membaca kitab nanti ada loh kata kayak gini nih. Nih. Kayak gini. Ta'allam fiil masdarnya ta'allumun. Ini isim, ini fiil. Ini gimana kita bedainnya? Kita harus tahu bedanya mana isim mana fiil. Untuk apa? Nanti mempengaruhi maknanya, mempengaruhi cara bacanya. Kalau ta'allama fiil madhi. Ya, ta'allum isim. Ta'allumun ada tanwinnya. Antara gimana? Bedain antar banyak. Ya, hikmahnya banyak. Wah, itulah kalau nggak ada harokatan nanti itulah yang kita pelajari di sini. Ya. Ya, makanya pertama kita mulai dari tanda-tanda isim dan fi'il dulu. Ya kan? Kemudian ketika kita telah tahu ini isim ini fi'il, kita mulai berikutnya pembahasan tentang bagaimana cara membaca mereka. Bagaimana cara membaca kata-kata itu. Bagaimana kita tahu ini isim, ini huruf, dan cara bacanya gimana. Ntar ketika kita tahu, disitulah mempengaruhi terjemahannya. Ada lagi? Ini kan kita bahas pembahasan nahwu dan otomatis sarafnya kan ada masuk nilai biasa. Berarti untuk peserta saraf harus coba belajar sendiri di rumah. Ya, ini kita bahas secukupnya aja. Kalau Anda bahas secukupnya, nanti kalau mau bahas di rumah, cari-cari itu lebih bagus. Ya, nanti insyaallah kita kasih tugas. Kita kasih tugas juga yang secukupnya, yang rasa dibutuhkan kita kasih. Tapi kalau yang mau cari sendiri nggak apa-apa insyaallah, itu bagus. Tentang sarafnya masih blank nih. Iya. Kita bahas nahwu. Jadi mungkin saraf masih kayaknya PR sendiri buat peserta ya kita. Ya sebenarnya gitu aja tadi. Simpelnya saraf itu aja. Cuma tasrif. Intinya kita kan bahas fiil kan. Ya fiil kayak gitu. Yang ada di tasrifan. Gitu. Fiil yang ada di tasrifan aja. Nanti insyaallah kita pelan-pelan. Ada pertanyaan lagi? jadi kan dari kami ini kan heterogen ya, ada
yang sudah mengenal yang sudah pernah belajar tapi yang belum dari awal. Alhamdulillah kalau sudah mengenal kan sampai saat ini insya Allah bisa mengikuti. Tapi mungkin bagi teman-teman yang baru pertama ataupun awal-awal ini kan masih apa namanya belajar ya, masih meraba-raba gitu. Iya. Meraba karena juga nanti apa terus ini seperti apa apalagi tasrif itu apa, tasrif itu apa, ilmu itu apa. Iya. Itu kan memang benar-benar yang apa dasar ilmu mandi itu kok bisa berubah apa itu memang itu pemahaman yang lebih lagi. Iya betul. Insya Allah. Mungkin nanti bisa share kami untuk yang dari awal itu terkait yang dari itu nanti bisa share apa masih sama di grup. Insya Allah nanti coba ya, kita coba Insya Allah. Iya betul. Ana juga dulu awal belajar itu ngeblank sama jalan aja. Alhamdulillah bisa lama-lama. Emang gitu kan, belajar tuh nggak harus langsung paham 100%. Dikit-dikit aja dulu. Sebagaimana yang kita mukadimahkan kemarin, ya kayak gitu. Kadang di halaman ini belum paham, ntar halaman berikutnya paham. Yang penting kita murojaah, ulang-ulang sendiri itu. Ada pertanyaannya udah nggak ya? Cukup ya? Iya. Nah, tolong nanti kalau di dalam itu kasihkan contoh kalimatnya. Gimana? Contoh kalimat. Jadi kan fiil, misalkan tadi yang apa itu namanya fiil domir hasil ya, yang melekat. Iya. Tapi itu bagaimana? Jadi di dalam grupnya itu nanti dalam grup setelah ini mungkin yang satu minggu ini mungkin kita bisa share contoh-contoh. Oh insya Allah ntar kita kasih materi domir, ya mutasil, munfasil dan lain-lain gitu ya. Kita nggak dikasih PR itu yang kan kecil, udah nggak malas buka, tapi ada PR itu kan melekat di pikiran kita juga. Insya Allah. Insya Allah ya. Afwan. PR ini yang kata domir aja dihafal gitu. Iya, yang sementara huwahumahum dulu hafal. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan lagi. Ya, sebenarnya ada nanti pembahasannya ya, pelan-pelan aja dulu. Baik. Ya, kita cukup sampai di sini. Jazakumullah khairan katsira. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.